Selamat pagi. Oke. Yuk yang sudah siap untuk sekolah minggu boleh buka videonya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebentar ya. Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Lagi? Ada yang mau jawab lagi? Apa kabarnya hari ini? Oke. Masih sibuk mempersiapkan diri ya. Coba, yuk. Udah siap? Kita mau mulai. Buka videonya. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. 3C, Wawa, Chen, Shannon, lah Selin malah ditutup lagi. Jovan, Sinta, Nadia, Nixon, Darren. Yuk, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua kabarnya baik? Semua sehat? Baik. Sehat, puji Tuhan. Oke. Semua kabarnya baik dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wow, Jeremy udah kasih amin dengan gerakan tangannya amin. Terus yang lain? Mana ya? Masih pada sibuk? Amin. Amin. Stefan amin. Oke. Sudah bisa fokus ke sini, kita mau mulai ibadah kita. Sherry, Lowi sudah siap? Sudah, oke. Fokus ke sini ya, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, karena kita sudah dikasihi Tuhan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan. Pagi hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik. Itu ya. Yuk, kita angkat pujian ini bersama-sama. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku baik, kau sungguh baik. Kau sungguh baik setiap hari. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekarang bersama-sama dengan Kak Yesi, semua tarik nafasnya, tarik. Terus buang dari mulut. Sekali lagi. Sekali lagi. Tarik nafasnya, tarik. Buang. Bisa dengan nyaman, bisa tanpa gangguan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saat ini tutup matanya, sungguh-sungguh katakan terima kasih kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik, Engkau sangat baik kepadaku. Ayo sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik setiap hari. Setiap hari
Nanti kakak minta Jeremy bersyukur kepada Tuhan dan berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk semuanya tetap lipat tangannya, tutup matanya. Oke, terima kasih JJ. Tadi mau setting soalnya suara JJ kecil banget dari sini. Oke, semua bersuka cita hari ini? Yang merasa Tuhan Yesus baik katakan yes. Yes. Oh, keren sekali. Yes. Oke, sekali lagi. Yang merasa Tuhan Yesus baik dengan tangannya begini ya, katakan yes gitu ya. Tuhan Yesus baik. Yes. Yes. Oke, tutup lagi mic-nya. Kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Ayo tepuk tangannya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap apa? Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk serukan, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap apa? Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik sambil bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lama. Serukan apa? Tuhan Yesus baik. Yeay. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo kita bersemangat dengan gerakan. Bisa? Bangkit berdiri. Oke, Cia udah berdiri. Henok duduk lagi. Oke, udah Henok udah berdiri. Jeremy udah berdiri. Yuk semuanya berdiri. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo siap-siap. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun. Lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung,
di rumah bareng sama mamanya atau sama cecenya atau sama saudaranya? Ada? Yang berdekatan dengan adik-adik ada? Ada Vina Kenzo kan? Ya, coba sekarang kita mau nyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan sambil pakai gerakan tunjuk teman yang ada di sekitarnya. Kalau yang sendirian boleh tunjuk temennya yang di Zoom. Bisa gitu? Oke? Tunjuk siapa? Tunjuk ya yang di sekitar Stefan siapa? Mami. Nah. Papi datang. Oke, bisa gitu ya. Nyanyi sambil tunjuk orang yang di sekitarnya. Katakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bisa gitu? Ya, nyanyi katakan untuk orang-orang di sekitarmu, oke? Kalau nggak ada ke Zoom aja temen yang di Zoom. Ayo Kak, aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, tunjuk teman-temannya ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yo lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Terima kasih, silakan duduk ya. Biar kasih yang dari Tuhan Yesus itu mengalir atas kita semua, atas keluarga kita. Wah, sampai saat kita melihat mama kita bersuka cita karena kita melihat kasih Tuhan dalam wajahnya mama papa kita. Jangan sampai mama papa kita lihat wajah kita jadi kesel. Wah, berarti wajah siapa ya itu yang dilihat mama papa kalau lihat wajah kita kesel? Oke. Kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Nanti kita akan breakout room, tapi kita mau angkat pujian dulu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Breakout room. Ya. Breakout room. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Siapa yang mau taat dan setia kepada Tuhan? Siapa yang mau dijadikan indah hidupnya oleh Tuhan? Amin. Mau semua? Yuk renungkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, jadikan aku indah Tuhan sesuai dengan rencana yang Tuhan telah berikan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap
menyembah Tuhan dengan sukacita, baik kami dalam keadaan sakit ataupun sehat. Kami mau tetap setia dan taat mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami sebagai anak yang mau dengar-dengaran, duduk manis di kaki Tuhan, dan mampukan Tuhan Ibu guru sekolah minggu yang menyampaikan hari ini. Kiranya hikmat Tuhan turunlah bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dengan semangat dan sukacita kita berkata, amin. Ya, silakan kita break room. Breakout room. Ya, jangan lupa videonya dihidupkan ya adik-adik, supaya kakak-kakak juga bisa saling melihat. Adik-adik dari gereja, teman-teman juga. Kakak mau sapa dulu, Dani, Davina, Kenzo, Stefan, Halo Cherry, Kak. Hilman, Lowi, Nisel, Iren, Cio, Darren, Jeremy, 3C, Shannon, Daniel, Keiko, Selin, Kezia, Carla, siapa lagi nih yang belum kebuka? Kevin, Gaylen, wajahnya mana dek? Ganteng dan cantik, ditunjukin dong wajahnya. Ya, hari ini kakak mau melanjutkan lagi tentang firman Tuhan yang minggu lalu. Minggu lalu judulnya tentang apa ya? Ayat hafalan. Manusia baru, manusia baru. Manusia baru. Kemudian ayat hafalannya apa minggu lalu sama Tante Ika? Mazmur 133 ya. Isinya apa coba? Siapa yang masih ingat hafalannya boleh buka audio? Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, siapa lagi? Boleh hidupin audionya langsung, Iren. Mazmur 133 Sinyalnya ya, Ren. ayat Gambarnya dimatiin, Ren, biar ada suara. 1. Sungguh alangkah baiknya Ya, Nisel. Silakan, hafalannya apa, Dek? Oke, ya jadi kita selalu ingat kalau firman Tuhan berkata di Mazmur 133 bilang supaya kita hidup rukun. Seperti apa pujiannya? Bak urapan di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan. Ayo nyanyi. Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Firman Tuhan bilang kalau kita hidup rukun, berdamai, Tuhan mencurahkan berkat. Berkatnya bukan hanya uang, bukan hanya kepintaran, tapi apa? Sukacita, damai sejahtera, dan buah-buah roh yang lainnya. Nah, hari ini kakak mau menambahkan lagi tentang kasih kita di dalam keluarga. Kemarin Tante Ika sudah banyak ya menjabarkan tentang keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Nah, keluarga inti itu ada papa, mama, kakak atau adik. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan mencurahkan berkat buat keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, ya adik-adik.
dikatakan bahwa keluarga adalah lembaga pertama. Kok lembaga sih? Ya, pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Pada saat diciptakan Adam dan Hawa, mereka menjadi suatu keluarga. Keluarga yang takut akan Tuhan. Makanya Tuhan mencurahkan berkat-berkat sampai mereka jatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam dosa. Kemudian keluarga merupakan tempat kita menikmati, melakukan firman, tempat kita apalagi mengerti dan mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan, baik yang di sekolah, yang di gereja. Hal-hal yang baik yang kita terima, kita praktekkan di mana? Di keluarga. Jadi keluarga tempat kita pertama mempraktekkan kasih kita, baik atau buruknya keluarga yang tahu. Bisa aja misalnya Kak Ana ini di luar baik, nggak taunya sama anaknya sama suaminya nggak baik. Nah, jadi keluarga yang tahu, lembaga pertama, ya kan adik-adik? Begitu juga adik-adik, di luar baik sama temennya, ramah, sopan. Tapi ketika dengan orang tua, menjawabnya ketus, kurang sopan. Jadi di keluarga kita dibentuk. Kemudian apalagi keluarga itu tempat apa? Boleh dijawab? Kita kan di sini sambil Tempat diskusi. istirahat. Maksudnya jalan-jalan. Oh, di keluarga kita boleh jalan-jalan, ya. Kemudian keluarga. Kenapa, Dek? Berpergian. Nah, berpergian. Kemudian apa lagi? Iya, itu yang senang-senangnya ya kan? Tempat jalan-jalan. Sekarang kakak mau tanya dulu. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Aku. Mana jari-jarinya? Ya, diangkat ya. Kita sayang sama orang tua karena mereka baik atau karena alasan lainnya? Enggak. Karena apa coba? Ada tulisannya di Alkitab, kenapa kita harus sayang dan hormat kepada orang tua kita? Apa karena mereka sudah kasih makan? Supaya kita berumur panjang. Supaya kita berumur panjang. Firman Tuhan minggu lalu ayat berapa coba yang dikatakan supaya kita menghormati ayah dan ibu, karena itu adalah perintah yang penting supaya umur kita panjang. Ayo kita buka Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 dibaca oleh Shannon. Aku udah Kak, udah ketemu. Ayat 2 dibaca oleh Galen. Ayat 3 dibaca oleh Kalista. Ya, oke. Siap yang ayat 1? Boleh dibaca dengan lantang? Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ayat 2. Galen. Belum ketemu? Oke. Digantikan oleh Cio. Cio sudah ketemu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Janji ini. Ayat ketiga, Kalista. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Iya, terima kasih adik-adik. Nah, firman Tuhan bilang tadi, supaya kita taat dan mengasihi. Kita taat akan firman Tuhan dan mengasihi. Di ayat 2 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah. Kalau perintah itu wajib dijalankan atau suka-suka kita? Wajib dijalankan. Wajib dijalankan karena perintah, ya kan? Dan ditambahkan lagi yang penting. Nah, jadi itu suatu yang penting.
Ada nggak ditulis tadi? Hormatilah ayah dan ibumu kalau mereka baik, kalau mereka sayang. Ada syaratnya nggak kalau kita menghormati ayah dan ibu, kata firman Tuhan? Tidak ada. Terkadang ya adik-adik, memang orang tua tidak sesuai dengan keinginan adik-adik. Situasi tidak sesuai dengan keinginan adik-adik. Tapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita menghormati orang tua kita. Bukan hanya orang tua, tetapi orang yang lebih tua juga. Ruang lingkupnya lebih luas lagi. Kita menghormati orang di atas kita, baik cece kita, cuma beda setahun. Dan kita wajib mengasihi setiap orang. Nah, tadi Kak Yesus sudah ajarin untuk mempraktekkannya ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat saudara-saudarinya, lihat mama papanya. Nah, adakah kita hari ini sudah bersikap ramah kepada kakak kita, orang tua kita? Sudah belum? Sudah. Disuruh mamahnya beresin tempat tidur. Kaget lah, ngantuk. Nah, atau menjawab dengan tidak sopan. Nah, kayak gitu tidak baik. Tapi kita belajar untuk melakukan. Karena firman Tuhan bilang, bangun langsung beresin. good, tepuk tangan buat Stepan. Apalagi? Siapa yang mau kasih contoh yang sudah melakukannya? Hal-hal yang baik di rumah. Wawa, yang raise hand. Contohnya apa, Wah? Contohnya yang sudah dilakukan di rumah. Membantu orang tua. Contohnya? Membantu mama angkat jemuran. Apa? Membantu mama angkat jemuran. Angkat jemuran, ya, good. Jeremy, apa Jeremy? Bantu nyapu, bantu ngepel, bantu cuci piring. Oh, pinter. Mengerjakan PR dengan tidak bersungut-sungut dan tidak marah-marah kepada orang tua juga sudah membantu loh adik-adik. Misalnya, kita dikasih tugas dari sekolah. Kalau bisa, kita mengerjakan sendiri dengan mandiri ya adik-adik. Jadi jangan orang tuanya semuanya, kasihan orang tua itu tahu, udah cari uang, mikirin pekerjaannya sudah stres, sementara adik-adik masih bermanja-manja untuk minta dibantuin tugas di sekolah. Ya, belajar mandiri. Itu di lingkungan keluarga di rumah. Nah, firman Tuhan bilang juga keluarga itu sebagai tempat penanaman nilai-nilai moral, karakter Kristus itu kita lakukan juga dari keluarga. Contohnya tadi sudah ya. Nah, dikembangin lagi kepada teman. Salah satu contoh yang sudah adik-adik praktekkan, kakak lihat adalah berdoa 5 menit. Siapa yang ikut doa 5 menit sepanjang minggu lalu? Aku Iya. juga. Good. Ada pengalamannya enggak yang mau dibagikan pada saat berdoa? Tidak tahu. Ayo dipikir dulu dong, jangan langsung dijawab. Misalnya jam 5 harusnya Kak Yesi bilang ya, tapi setengah 5 udah mulai males nih, ada bisikan-bisikan, lama nian sih doanya, katanya 5 menit, nggak taunya 15 menit. Pernah nggak kepikir kayak gitu? Enggak. Oh enggak, anak baik semua di sini ya, good. Nah, pada saat berdoa pernah nggak berpikir gini, aku baiklah, aku coba aku disebut namaku untuk mendoakan. Nah, pernah nggak kayak gitu, ada tantangannya adik-adik? Ayo dong, berbagi dong, jangan diam aja. Pengalaman selama mendoakan orang lain itu gimana rasanya adik-adik? Seru. Contohnya serunya gimana? Seru kayak membantu orang-orang gitu, biar berdoa gitu. Biar dia sembuh gitu. Ya, gimana rasa hati kamu itu, gimana rasanya?
Pada saat mendoakan orang lain itu hati yang kalian rasakan tuh gimana? Ya senang. Yang kita Kalau orang rasakan. senang, aku juga senang. Iya ya, ada sukacita ya. Jadi salah satu kita berbagi bukan hanya bentuk materi, tetapi bentuk doa. Itu bukti kita menjadi salah satu pelaku firman. Karakter Kristus itu ada di dalam kita. Ingat nggak Tuhan mendoakan kita di kayu salib? Dia sudah disalibkan ya. Kita yang tidak tahu apapun. Oh, keren. Ingat ya, apa katanya Stefan? Lebih lengkap lagi? Kita sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Karena mereka belum tahu apapun. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangin coba. Dia sudah disalibkan, lambungnya dicucuk, terus dikasih mahkota duri, diketawain, diledekin, dikasih jubah, katanya kamu nih katanya raja. Cobalah pakai ini, cocok nggak kamu jadi raja? Diambil. Nah, dia ya, dianiaya, disesah. Terus dia apalagi dimahkotai duri, diludahi. Masih bisa Tuhan mendoakan kita loh, luar biasa ya. Kadang teman kita jengkelin aja, boro-boro doain. Yang ada kita kesel, ya enggak? Mau Jeremy bilang nak ditonjok rasanya gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita mempraktekkan kasih ya adik-adik ya, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kembali lagi kepada keluarga tadi adik-adik, kakak punya satu video. Jadi dia adalah iya sabar dong. Nah dari video ini ya, nanti disimak baik-baik, sudah diterjemahkan. Dia dalam bahasa Inggris. Nah jadi dikatakan di situ bahwa ayahnya itu sangat mengasihi dia. Kemudian ayahnya itu melakukan apapun untuk menyenangkan anaknya. Oke. Kakak yakin di rumah juga orang tua kita melakukan hal yang sama. Melakukan semaksimal mereka bisa membuat kita senang, membuat kita maju, membuat kita menjadi yang lebih baik. Ya, oke, silakan kita tonton baik-baik ya. Oke. Anaknya cewek. Kak, ini kan ayahnya pura-pura. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything.
about his happiness. He lies because of me. Stop dulu Kak. Ya, gimana adik-adik firman Tuhannya? Firman Tuhan tuh jadi gagal fokus kakak nonton videonya. Kakak baper jadinya. Nah, itu salah satu contoh orang tua, khususnya ayah kita ya, papa kita ya. Papa siapa yang kayak gitu? Ya. Entah. Tahu atau tidak tahu, ayah kita melakukan yang terbaik, ya. Jadi kita nggak perlu hanya tahu, tetapi apa respon kita terhadap orang tua kita, ya. Dari video tadi kita melihat pertama bapaknya ya, ayahnya itu pakai jas dia mengantarkan anaknya. Dia nggak mau kalah dengan papa-papa lainnya. Dia mau kelihatan hebat di depan anaknya, di depan putrinya. Sekolah seperti anak-anak lainnya, bisa jadi uang sekolahnya mahal. Karena di situ papa-papanya pada pakai jas semua ya. Kemungkinan di situ SPP-nya bisa jadi mahal. Sekolah yang terbaik di situ. Ayahnya kita kira pertama adalah seorang pengusaha kalau dia penampilannya ya. Ternyata dia bilang, ayahku berbohong katanya gitu. Berbohong karena apa? Karena demi si putrinya tadi itu. Dia lakukan semuanya, banting tulang, dia ajak anaknya untuk makan enak, supaya anaknya ini bisa merasakan enak juga. Kemudian dia motivasi anaknya untuk supaya terus maju berprestasi. Pada saat anaknya mendapat penghargaan, yang paling gembira di situ bapaknya. Sampai ayahnya berkaca-kaca lihatnya ya. Ternyata kerja keras orang tuanya menghasilkan sukacita buat orang tuanya. Bu, mau nanya. Kak, Apa? ibunya kemana itu? Nah itu bisa jadi ibunya sudah meninggal, kita kan nggak tahu ya, atau ditinggalkan. Yang pasti dari video itu ayahnya mencari uang sendiri, membesarkan seorang putri, tahu sendiri kan seorang putri ya. Berarti memang pergi makan terus dong habisi uang. Iya, mamanya kan kita nggak tahu, kita nggak boleh menghakimi juga ya adik-adik ya. Dari video itu kita fokus ke ayahnya aja ya. Nah, kakak yakin pasti ayah kalian juga melakukan hal yang sama. Jadi lakukanlah yang terbaik buat orang tua kalian. Sebagai seorang pelajar, apa yang kalian lakukan? Belajar semaksimal mungkin. Tidak menghabiskan waktu untuk main games, main HP, tapi carilah kesibukan menggunakan HP bisa. Misalnya kalian mau tahu tentang sesuatu, bisa googling ya kan. Jadi nggak sia-sia gitu orang tuanya menyekolahkan tinggi-tinggi. Ayah ibunya berpikir keras untuk menghasilkan uang supaya kalian bisa sekolah bagus, supaya kalian maju. Kemudian memberikan kalian makanan yang layak, yang enak. Itu kerja keras orang tua kita. Jadi nanti suatu saat ketika kamu sudah berhasil, jangan lupakan segala jerih payah
orang tua kita. Yang pasti bagian kita kerjakan sekarang, belajar sungguh-sungguh, mendoakan orang tua dengan sungguh-sungguh. Kemudian boleh juga kita memberkati orang tua kita lewat kehidupan kita, lewat sikap kita, ya adik-adik. Kasih jempol dong, kasih jempol. Nih jempol. Ya, kakak percaya nanti adik-adik ini menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita taat, Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas kita. Dan kita menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Tadi dia bilang gini, dia kecewa, dia begini-begini. Begitu dia bilang, I love you daddy, ayahnya luar biasa senangnya. Pertama karena ketahuan ayahnya ini bohong, pekerjaannya, dia kira anaknya akan marah dan anaknya akan kecewa, kemudian marah sama ayahnya. Ternyata anaknya ini adalah anak yang bijak, dia menyadari itu semua dilakukan ayahnya untuk dirinya. Dia bilang, I love you daddy. Nah, ayahnya sangat sukacita sekali adik-adik. Kakak percaya juga ayah kita juga ketika kita bersyukur, makasih ya Pak. Hal-hal kecil aja. Misalnya, Kenjo, tolong ambilin minum papa. Cece baiklah. Atau, iya Pak, ntar ya. Nah gitu. Pasti papanya akan bersuka cita ya adik-adik ya. Atau tanpa disuruh, papanya baru pulang langsung bawa air anget, kasih papanya. Terus kalau adik-adik di rumah pas papanya pulang, adik-adik tuh sudah belajar, sudah mandi yang bersih. Jadi enggak menjadi pikiran lagi buat orang tua kalian. Kalian tuh sudah sangat membantu kalau berperilaku kayak gitu. Itu menambah umur orang tua kalian panjang loh. Kalian juga panjang umur karena diberkati. Ya, next Kak, yang tadi Kak ada ayat firman Tuhan. Oke, ini ada ayat firman Tuhan dari Matius 7 ayat 9. Ayat hafalan ya Kak? Enggak. Coba dibaca Stefan, baca Stefan. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Nah, coba dijawab, ada enggak bapak yang kasih batu sama anaknya padahal anaknya pengen roti? Enggak ada. Oke. Kemudian Batu keras tidak bisa dimakan. iya, itu perumpamaan. Misalnya anaknya pengen yang enak, pasti bapaknya tanpa diminta juga pasti kasih yang terbaik ya. Kemudian setelah itu ada lagi Kak, di play Kak. Ya, stop dulu Kak. Jeremy, baca. Matius 7 ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ya, kurang kuat J. Tadi mulutnya ketutup jadi nggak kuat. Matius 7 ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ya, pernah nggak papamu, Pak, pengen makan Kentucky yang dikasih apa? Kodok, pernah nggak? Iya, nggak pernah ya kan? Oke, play lagi Kak. Stop Kak. Kenjo. Baca. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, terima kasih. Jadi seperti Bapak tadi, katanya itu Bapak yang baik. Nah, firman Tuhan bilang jika kamu yang jahat. Kenapa kita dibilang jahat? Padahal kita sudah berbuat baik ya. Yaitu tadi salah satunya kita pembohong demi kebaikan. Kita tahu buat yang baik. Apalagi Bapak kita yang sudah apa tadi kita cerita?
sudah mati, disalib demi dosa-dosa kita, masih mendoakan kita di atas kayu salib, bilang, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangin adik-adik ya. Biarlah itu menjadi rema di dalam hidup kita, supaya kita tetap mengampuni, mengasihi, taat akan firman Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, pelaku firman Tuhan, kemudian menjadi anak yang pemaaf. Ketika teman melakukan hal yang tidak sesuai keinginan kita, kita memaafkan. Iya, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kakak percaya adik-adik akan semakin bertumbuh. Foto dulu Kak, foto dulu. Kaget lah. Ya, nah nanti tugasnya dikerjakan ya, bab 13. Setiap ada isian diisi di bab 13. Pada saat selesai, bukunya selesai dikumpulkan, sampai bab berapa gitu ya. Nanti kakak guru sekolah minggunya kasih hadiah. Ya, oke, setuju? Setuju. Ya, terima kasih semuanya. Ayo kita mau berdoa. Doa Punya buku yang itu, yang dikasih itu. Iya, buku Madia itu. Apa sih namanya, Kingdom Kids itu? Diisi ya Tepan sampai bab 13. Tuh Daniel sudah buka dia. Ya, oke adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Ayo sikapnya yang mana nih? Pelaku firman ini mana nih sikapnya yang baik? Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami kembali supaya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi keluarga kami, mengasihi sesama kami. Ajari kami Bapa untuk tetap taat kepadamu. Roh Kudus mampukan kami, ajari kami di sepanjang hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati juga teman-teman dan lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima rahmat-Mu hari ini. Haleluya. Semua kita yang percaya pada Tuhan berkata, amin. Yeay. Ayo kita foto yuk. Kita foto yuk. Foto Gami. Ya, ayo foto. Kakak-kakaknya lagi standby. Ya. Buka dong Kevin, Gailen. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay, thank you. Tuhan berkati. God bless you. Dadah. Bless you. God bless you too.